Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alpia dari kelas 02 Sake 007. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 1 yang berjudul Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan. Konsep dasar pendidikan kewarganegaraan mencakup nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, demokrasi sebagai sistem politik, hak asasi manusia, nasionalisme, serta prinsip dasar negara hukum. Konsep-konsep ini menjadi fondasi dalam membangun karakter warga negara yang berintegritas, menjunjung tinggi keadilan, dan menghormati perbedaan. Urgensi pendidikan kewarganegaraan semakin meningkat di tengah tantangan globalisasi dan pluralitas masyarakat Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam mencegah disintegrasi bangsa, menangkal pengaruh negatif budaya asing, serta menjaga stabilitas kehidupan bernegara. Tanpa pendidikan kewarganegaraan, kesadaran kolektif sebagai bangsa dapat melemah. Implementasi pendidikan kewarganegaraan tercermin dalam sikap taat hukum, menghargai perbedaan di tengah keberagaman, serta aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan demokrasi. Selain itu, warga negara juga dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajibannya demi terciptanya kehidupan berbangsa yang tertib dan harmonis. Yang kedua, ada sumber historis, sosiologis, dan politik. Aspek historis pendidikan kewarganegaraan berakar dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Semangat kebangsaan yang lahir dari pergerakan nasional, Sumpah Pemuda 1928, hingga Proklamasi 1945 menjadi dasar penting lahirnya pendidikan kewarganegaraan. Nilai perjuangan itu kemudian dilembagakan dalam pendidikan agar generasi muda memahami sejarah, menghargai jasa pahlawan, dan menjaga persatuan bangsa. Aspek sosiologis dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat dipahami melalui realitas bahwa kampus merupakan cerminan kecil dari masyarakat Indonesia yang majemuk. Mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi berasal dari beragam latar belakang, suku, agama, bahasa, dan budaya maupun daerah asal, sehingga kampus menjadi ruang pertemuan berbagai identitas. Aspek politik pendidikan kewarganegaraan menekankan pembekalan kepada mahasiswa agar memahami sistem politik, hukum, dan demokrasi di Indonesia, serta mampu berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ada dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan mengalami dinamika yang cukup panjang, mengikuti perubahan sosial dan politik di Indonesia. Pada masa Orde Lama, PKN lebih menekankan pada penanaman ideologi negara. Pada masa Orde Baru, pendidikan kewarganegaraan cenderung digunakan sebagai alat indoktrinasi politik demi stabilitas kekuasaan. Setelah reformasi, orientasi pendidikan kewarganegaraan berubah menjadi demokratis, terbuka, kritis, sehingga menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, politik yang sehat, serta pembentukan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Pendidikan kewarganegaraan terus mengalami perubahan seiring perkembangan globalisasi, teknologi, dan dinamika demokrasi. Arus informasi yang cepat membuat mahasiswa mudah terpengaruh berbagai pandangan, sehingga pendidikan kewarganegaraan dituntut untuk lebih relevan dan kontekstual dengan situasi saat ini. Di sisi lain, pendidikan kewarganegaraan juga menghadapi tantangan, seperti rendahnya minat mahasiswa, pengaruh negatif media sosial, serta menurunnya nilai nasionalisme. Metode pembelajaran yang masih terlalu teoritis juga menjadi hambatan dalam penanaman nilai kewarganegaraan. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih menarik dan aplikatif agar mampu membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang kritis, sadar hukum, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.